Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di segmen analisa. Kita akan menganalisa sebuah berita yang mungkin sebagian besar dari kita sudah mendengarnya, yaitu tentang kasus perisakan yang terjadi yang dilakukan oleh seorang anak pejabat yang menyeret beberapa orang lain, termasuk orang tuanya dalam kasus ini. Ada yang menarik untuk dicermati dalam kasus ini, bahwa pelaku maupun korban perisakan di kasus ini adalah anak yang berusia di atas 18 tahun. Kenapa saya menyebutkan umur 18 tahun? Karena merujuk pada pendapat psikolog forensik, yaitu Reza Indragiri, menyatakan bahwa 18 tahun itu merupakan ukuran dewasa atau tidak lagi usia anak bagi seseorang. Sehingga perilaku maupun akibat dari perbuatan seseorang tentu bukan lagi diukur sebagai perilaku anak-anak. Tanya umurnya sudah di atas 18 tahun. Jadi dia bukan lagi anak yang berusia anak-anak. Dia sudah dewasa. Karena dia sudah dewasa, maka kita relatif punya keleluasaan untuk berbicara tentang dia, bahkan termasuk mengekspresikan kegusaran kita. Beda cerita kalau dia masih anak-anak. Kalau kita bicara macam ini, asmara bukan merupakan fakta. Bahkan dalam konsep agama Islam ditemukan bahwa usia peralihan dari masa kanak-kanak, masa anak-anak ke usia peralihan, yaitu remaja menuju dewasa, itu dimulai dari usia 15 tahun. Artinya bahwa pelaku dalam hal ini yang berusia 20 tahun tentu tidak bisa lagi dikategorikan sebagai perilaku anak-anak, tapi dia berusia 20 tahun yang seharusnya dalam usia tersebut sudah memasuki usia dewasa. Sebelum kita menganalisa lebih lanjut tentang kasus yang menimpa seorang anak pejabat ini, ada baiknya kita mendengarkan dulu bagaimana sih sebenarnya kronologis dari peristiwa tersebut. Bahkan di awal korban telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Terjadi perdebatan, akhirnya terjadi peristiwa kekerasan terhadap anak dengan cara pelaku menendang kaki korban sehingga korban terjatuh. Kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kanan pelaku. Kemudian saat korban sudah terjatuh, jadi pelaku sebelum melakukan perisakan terhadap korban, dia sebenarnya melakukan konfirmasi. Bahkan di awal itu sebelum mereka bertemu di sekitar lokasi kejadian, itu pelaku ini beberapa kali sempat menghubungi korban, tapi tidak mendapat respon dari korban. Hingga akhirnya dia mengetahui pelaku
ingin mengembalikan kartu pelajar. Jadi mereka ini saling mengenal satu dengan yang lain gitu. Jadi pelaku ini mau mengembalikan kartu pelajar sehingga dia bertemu di suatu tempat yang kebetulan tempat itu menjadi TKP terjadinya perusakan. Memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kanan pelaku. Kemudian saat korban sudah terjatuh, kepala korban. Kemudian menendang perut korban. Beberapa saat kemudian datanglah orang. Jadi real ya dari penjelasan polisi tentang kronologis kejadian tersebut bahwa di awal ada usaha konfirmasi dari pelaku, kemudian karena tidak menemui jalan keluar terjadi percekcokan dan akhirnya berujung pada seperti yang kita dengar kasusnya saat ini. Namun apapun alasannya, kekerasan itu, perusakan itu tidak dibenarkan. Apalagi mereka itu berusia sudah 22 tahun yang menunjukkan kedewasaan dalam usia. Baik, kita tidak akan membahas tentang bagaimana dampak atau hukuman yang akan diterima akibat dari perilaku tersebut. Namun kita akan membahas memiliki perilaku seperti itu. Jadi kita kembali menganalisa, memahami bahwa usia pelaku ini adalah usia 20 tahun, di atas 18 tahun, ada standar, ada pemahaman yang harusnya sudah dimiliki bagi seseorang yang sudah berusia 20 tahun. Jadi anak yang sudah berumur 18 tahun ke atas itu seharusnya mereka sudah punya kemampuan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan teman sebaya. Dia sudah sadar akan perannya sebagai pria. Kalau dia pria, dan dia sadar akan perannya sebagai wanita dalam kehidupan sosial kalau dia seorang wanita. Dalam usia ini juga dia sudah bisa menerima dan mampu menggunakan secara efektif keadaan fisiknya, bebas dari pengaruh dan tekanan orang tua dan orang dewasa, atau dia memiliki kemandirian emosional. Juga sudah memiliki jaminan kemandirian ekonomi. Sudah bisa merencanakan masa depannya, mengembangkan keterampilan intelektual, dan memiliki tanggung jawab sosial. Juga dalam usia ini sudah mendapatkan pedoman dan nilai dalam bertingkah laku, sehingga mampu mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana kepribadian pelaku dalam hal ini? Sejauh mana kemampuan kepribadian yang seharusnya ada pada dirinya dengan ada apa yang sudah dimiliki sekarang ini? Yang kuat pengaruhnya bagi pembentukan perilaku kekerasan itu adalah ketidakmandirian. Baik ketidakmandirian secara finansial, ketidakmandirian secara sosial, dan tentu saja ketidakmatangan secara psikologis. Ada kesan bahwa orang yang demonstratif dengan kekayaan sedemikian rupa, yang saya yakini bukan dari penghasilan dia, itu seolah-olah sebangun dengan apa yang saya katakan barusan. Justru mengesankan adanya ketidakmandirian pada tersangka ini. Ketidakmandirian secara finansial, ketidakmandirian secara sosial, dan sekaligus ketidakmatangan secara psikologis. Ini asmara bukan merupakan faktor tunggal yang bermain-main di kepala pelaku, tetapi tentang gaya hidup,
mungkin juga pengasuhan, keberadaan orang di sekitar, itu yang turut andil memunculkan dorongan kekerasan sedemikian rupa. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh sosiolog bahwa ada masalah yang dimiliki dalam perkembangan pelaku tersebut, perkembangan psikologis dan emosionalnya. Dan inilah yang sebenarnya menjadi pemicu terjadinya kasus perisakan tersebut. DS ini tidak memiliki tahapan kecerdasan intelektual yang tinggi, karena tahapan yang pertama itu memahami dirinya, yang kedua mampu mengendalikan dirinya, yang ketiga memahami orang lain, dan yang keempat itu mampu mengendalikan orang lain. Nah, dalam hal ini ternyata MDS itu tidak mampu mengendalikan dirinya, sehingga ketika dia merasa ada sesuatu yang membuat dirinya itu marah, lalu melakukan tindakan penganiayaan, dan ternyata korban ini sudah terkapar pun masih dilakukannya. Jadi artinya selanjutnya di video berikutnya kita akan membahas bagaimana proses pendampingan intervensi yang bisa dilakukan terhadap Mario agar perilaku perisakan yang telah dilakukan tidak terulang lagi. Dan kita juga akan membahas bagaimana sehingga tidak muncul pelaku-pelaku perisakan yang lain. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dan orang-orang di sekitarnya sehingga perilaku tersebut bisa tidak terulang lagi. Saya kira sementara cukup sekian dulu. Kita sambung pada video berikutnya.